Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggita Yuli Permatasari. Di sini saya akan menceritakan tentang dongeng Pangeran Katak. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki seorang putri yang sangat cantik. Sang raja memberikan sebuah bola emas bertepatan pada hari ulang tahun putrinya. "Selamat ulang tahun putriku," ucap sang raja. "Terima kasih ayah." Sang putri sangat senang dengan hadiah yang diberikan oleh sang raja. Begitu sukanya, setiap hari putri memainkan bola emas itu. Sampai suatu ketika, sang putri membawa bola emas itu ke taman istana. Tapi, secara tidak sengaja, ia menjatuhkan bola emas itu ke tanah dan bola emas itu menggelinding masuk ke kolam di taman istana. Sang putri sangat sedih karena tidak mampu mengambil bola emas itu. Ia pun duduk meratapi bola emas yang tenggelam ke dalam kolam. Ia menangis terisak-isak di tepi kolam. "Kenapa aku begitu ceroboh menjatuhkan bola emas itu?" ujarnya. Tak lama kemudian muncullah Katak dari dalam kolam dan berkata, "Hai putri cantik, kenapa kau bersedih?" "Hah? Kok Katak bisa bicara?" jawab putri. "Perkenalkan, nama saya Katak. Ada masalah apa sehingga membuatmu sedih, putri cantik?" Sang putri berkata, "Bola emas pemberian ayahku terjatuh ke dalam kolam dan aku tidak dapat mengambilnya," ujar sang putri. "Aku bisa mengambilkan bola emas itu, tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi," ujar Katak. Karena bola emas itu begitu berharga bagi putri, maka ia menyetujui permintaan Katak. "Apa syaratnya?" tanya sang putri. "Izinkan aku masuk ke istanamu," ujar sang Katak. "Baik," kata putri. Katak pun langsung masuk ke dalam kolam dan mengambil bola emas milik sang putri. Setelah bola emas itu diterima, sang putri langsung meninggalkan Katak, berjalan menuju istana. Si Katak mengejar putri dan berkata, "Hai putri cantik, mengapa engkau meninggalkanku? Kau berjanji untuk mengajakku masuk ke istanamu." Sang putri bersorak, "Mana mungkin, Katak sejelek engkau aku izinkan masuk ke dalam istana putri cantik sepertiku," jawab sang putri dengan angkuh. Katak hanya terdiam dan bersedih. Pada suatu hari, ketika sang raja, sang putri, dan sang ratu sedang makan malam, tiba-tiba datanglah seorang pengawal istana yang mengabarkan bahwa di depan ada seekor katak yang meminta izin untuk masuk ke dalam istana karena diundang oleh sang putri. Sang raja terkejut dan meminta sang putri untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Lalu sang putri pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian sang raja berkata, "Jika kau telah berjanji kepada Katak untuk mengizinkannya masuk, maka tepatilah." Lalu raja memerintahkan pengawalnya untuk membawa Katak masuk ke dalam. Katak pun kemudian langsung menuju meja makan dan berkata, "Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Katak, dan terima kasih kepada raja telah mempersilahkan saya masuk." Kemudian sang raja memerintahkan pelayan untuk mengambilkan piring untuk sang Katak. Katak berkata, "Tidak perlu diambilkan piring, Raja. Aku bisa makan bersama sang putri." Putri merasa kesal karena Katak makan di piringnya. Namun ia berpikir, mungkin dengan demikian Katak akan bisa segera pergi. Namun setelah selesai makan dan putri beranjak ke kamar, Katak mengikutinya dari belakang. Katak pun langsung menaiki kasur milik sang putri. "Aku mengantuk, aku ingin tidur di tempat tidurmu kalau boleh." Sang putri sempat menolak Katak. Ia takut nanti dimarahi oleh ayahnya.
Akhirnya putri mengizinkan sang katak untuk tidur di tempatnya. Pada keesokan harinya, katak membangunkan sang putri. "Hai putri cantik, bangun, sudah pagi," ujarnya. Sang putri terbangun. Lalu sang katak mengatakan permintaannya kepada sang putri. "Selamat pagi putri cantik, aku memiliki satu permintaan lagi untukmu. Jika kau bisa memenuhinya, aku akan segera pergi dari istana ini." Akhirnya sang putri merenungkan permintaan katak dan berkata, "Baiklah, katakan apa yang kau inginkan." Kemudian putri bertanya, "Coba sebutkan permintaan itu." Sang katak menjawab, "Aku ingin engkau mengelus kepala sampai punggungku dengan sarung tangan sutramu." Putri langsung marah dengan sang katak. "Beraninya kau, ini sarung tangan kesayanganku." Sang katak pun langsung terdiam dan berlinang air mata. Namun setelah itu putri berpikir, apa susahnya dengan memenuhi permintaan sang katak? Aku akan segera tidak melihatnya lagi. Akhirnya putri mengambil sarung tangan sutra kesayangannya dan mengelus kepala sampai punggung katak. Seketika katak berubah menjadi cahaya yang sangat menyilaukan. Tak lama setelah itu cahaya pun hilang. Tetapi sang putri tidak melihat si katak, melainkan sesosok pangeran tampan yang berada tepat di tempat katak tadi. Sang putri tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kemudian bertanya kepada pemuda itu, "Siapa kau? Dan di mana katak?" Pemuda itu menjawab, "Putri yang cantik, aku adalah seorang pangeran dari negeri yang jauh. Seorang mengutukku menjadi seekor katak. Dan hanya ada satu cara untuk membebaskan kutukan itu, yaitu aku harus mendapatkan usapan dari sapu tangan seorang putri. Dan usapanmu tadi, akhirnya aku terlepas dari kutukan itu selamanya." Sang putri terkejut dan berasa senang. Kemudian mereka berdua menghadap sang raja untuk menceritakan semuanya. Sang raja berkata, "Wahai putriku, dari kejadian ini kita dapat satu pelajaran berharga, bahwa jangan sekali-kali kamu menghakimi seseorang dari penampilannya." Akhirnya raja menjamu sang pangeran dan memintanya untuk menetap di istana untuk beberapa hari. Ketika hari terakhir di istana, sang putri dan pangeran berjalan-jalan ke taman menuju kolam di tempat pertama kali mereka bertemu. Sang pangeran berkata, "Maukah putri menikah denganku dan tinggal bersamaku di kerajaanku?" Putri menerima tawaran dari sang pangeran. Setelah itu, tiba-tiba muncullah seekor katak dari dalam kolam. Sang pangeran dan putri mendekati katak tersebut sambil memperhatikan. Mereka berdua memikirkan hal yang sama. Apakah ini adalah katak kutukan lagi? Dan menunggu katak tersebut untuk bicara. Tetapi katak tersebut tidak bicara apa-apa. Akhirnya mereka berdua tertawa bahwa katak yang mereka temui bukanlah katak kutukan, melainkan katak sungguhan. Akhirnya sang pangeran berkata, "Jangan khawatir katak kecil, suatu saat nanti kamu akan bertemu dengan seorang putri yang menyayangimu." Akhirnya mereka berdua tertawa. Selang beberapa hari, upacara pangeran dan putri pun dilaksanakan. Mereka berdua menikah dan akhirnya hidup bahagia bersama selamanya. Nah, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.